naluri buasnya itu keluar gitu loh kan. Makanya sebisa mungkin itu dagan rebus dagingnya, yang kedua potong kecil-kecil. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan Agan ya. Ini jujur pertanyaan terpanjang yang pernah saya baca. Tapi saya berusaha untuk ngerti pertanyaannya Agan. Karena sekarang kan waktu saya buat video itu saya lagi puasa jadi kurang fokus. Nah, ya udah dah saya coba jawab aja, saya bacain dulu aja pertanyaannya ya. Ini dari @lumba_ew. Dia nanya, "Halo Kak, saya punya musang akar, dikasih temen usia udah 2 tahun, tetapi badannya seperti musang 6 bulan kecil. Karena di owner sebelumnya nggak terurus dan jarang dikasih makan, dan jarang main juga. Di kami jinak tapi semi. Kadang-kadang dia sering agresif tiba-tiba, apalagi di malam hari, sudah seminggu di rumah, 2 kali tiba-tiba galak dan gigit, dan ngejar hissing juga, waktu yang sama di malam hari. Ada solusinya kah? Dan tiap kalau dia makan ayam dia galak banget, tapi habis makan sejam kemudian jinak lagi. Jadi nggak begitu berani lagi kasih makan ayam." Oke, nggak usah lama lagi. Saya akan coba jawab pertanyaan ini ya Gan. Tapi jujur ini panjang banget sih. Bersama saya dan si Bani yang ngantuk ini Gan. Kalau saya simpulkan pertanyaan ini, mungkin ada beberapa poin yang saya bisa ambil ya Gan. Yang pertama yang nanya ini punya musang akar. Dia umurnya udah 2 tahunan tapi bodinya kecil banget. Dia itu semi, dia tuh kadang-kadang galak, tapi galaknya seringan di malam hari. Dan kalau dikasih makan ayam, dia galak, tapi setelah itu udah jinak lagi. Nah oke, saya pengen ngasih tahu tentang ukurannya dulu ya Gana. Banyak orang yang kadang itu merasa musangnya itu di usia yang sama, badannya kok lebih kecil dari yang seharusnya. Nah itu normal ya Gan, karena memang kenyataannya semua hewan pasti ada yang kecil, ada yang badannya besar Gan. Itu faktornya banyak banget, tapi biasanya itu bisa dilihat dari indukannya, besar atau kecil, biasanya itu juga nurun ke anaknya. Yang kedua itu bisa dari bentuk struktur tulangnya itu, kalau tulangnya besar, mau nggak makan gimana, tetap musangnya akan besar Gan. Dan yang ketiga itu dari nafsu makan musangnya Gan, dia tuh suka makan apa enggak. Contohnya kayak musang saya si Bani ini ya Gan, nih. Kalau Agan lihat ini kayak umur berapa? Mungkin Agan banyak nebak 2 bulanan ya. Cuma kalau saya bisa nebak, ini udah usia 5 bulan lebih Gan, karena saya tuh kan ngadopsi dia itu dari bulan November akhir ya, anggap di Desember kan. Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, sekarang udah bulan Maret. Dia tuh udah 4 bulan kan. Dan anehnya musang ini, pas saya ambil itu kondisinya dia tuh udah, ekornya udah panjang, dan itu menandakan musang ini ya minimal usianya udah 2 bulan dan nggak baby-baby banget kan. Jadi kalau misalnya saya bisa nebak ini mungkin 5-6 bulanan ya, cuma besarnya segini kan. Dan dia ini nggak punya masalah pencernaan atau nafsu makan ya Gan. Untuk saya rawat musang, dia tuh lumayan sehat gitu loh Gan. Karena setiap hari kayak saya kasih makan pagi dan sore itu lancar-lancar banget. Maksudnya jarang nggak habis gitu loh, selalu dia makan lah. Tapi bodinya tetap segini Gan. Padahal untuk ukuran sekarang udah saya coba kasih minyak ikan, tetap aja dia bodinya segini. Jadi kalau bisa saya simpulkan, musang saya si Bani ini memang bodinya kecil kan. Dan saya tuh nggak menyesal ya, karena menurut saya yang lebih penting itu jinaknya musangnya ya. Kalau dia jinak, kayak sekarang ini kan termasuk lumayan jinak, biarpun bodinya kecil saya seneng-seneng aja sih kan. Nah kalau musang Agan juga sama, bodinya lebih kecil dari seharusnya, itu nggak masalah banget kan. Mungkin memang postur musang Agan itu kecil ya, jadi terima aja sih Gan. Nah yang lebih penting itu nafsu makannya lihat dulu Gan. Selama nafsu makannya rakus, badannya aktif, maksudnya gerakannya itu aktif,
dan dia tuh nggak kelihatan yang aneh-aneh, misalnya pupnya padat atau gimana, nah itu nggak apa-apa banget kan, body musang agan kecil ya. Mungkin kalau agan mau nambah nafsu makan, coba kasih minyak ikan atau beberapa suplemen lain kayak Vitagel atau Kurkuma Plus gitu, biar badan musang agan itu besar lagi ya. Nah itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Nah yang kedua, untuk ukuran agresif musang, itu berarti musangnya kan agan sudah ngasih tahu kalau dia tuh jarang dihandle, jadi agak semi gitu ya. Nah solusinya ya yang paling sering saya omongin yaitu di handle kan. Jadi harus sering interaksi, meskipun mungkin ada risiko digigit ya. Cuma kalau agan mau nggak digigit, coba agan beli sarung tangan reptil tuh, saya pernah ngasih lihat ya, itu yang warna hijau. Nah itu aman banget sih buat hewan kita kalau kita mau menghandle hewan yang galak ya. Itu pokoknya setiap hari interaksi, diajak dipegang-pegang gitu kan, biar musangnya tuh jinak. Dan kalau malam hari, nah itu normal ya, karena memang rata-rata sih kebanyakan musang dia tuh hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Makanya kalau buat agan yang pengen menjinakkan musang, saya tuh sering ngomong kalau bisa handle-nya tuh dari pagi sampai sore hari ya kan, jangan di malam hari, karena di malam hari dia udah pasti lebih aktif, lebih banyak gerak dan lebih agresif. Kalau di pagi hari atau di siang hari biasanya dia kayak ngantuk, loyo gitu. Nah itu waktu agan menghandle lebih cocok ya, karena musangnya tuh ngantuk, kita pegang tuh kayak dia tuh nggak terlalu peduli, soalnya dia saking ngantuknya gitu kan. Nanti kalau udah jinak baru agan pegang pagi siang sore malam, itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi untuk percobaan menjinakkan pagi dan siang ya paling mentok sore itu udah dihandle kan, biar lebih aman, biar kita nggak digigit juga. Nah yang terakhir, kalau untuk ngasih makan ayam, nah sebenarnya kalau ngasih makan ayam itu nggak apa-apa banget ya, karena kenyataannya juga musang saya juga kadang-kadang saya kasih ayam rebus gitu, cuma saya hancurin jadi mirip kayak ayam suwir gitu. Nah yang masalah itu memang kadang-kadang kalau musang kita masih galak, itu kita kasih makanan daging-dagingan yang mentah kan. Nah itu yang mentah, entah kenapa ya, itu bisa kayak balikin sifat liarnya dia atau galaknya dia kan. Makanya kalau misalnya agan memang pengen niat jinain musang, kalau kasih daging, nah itu kalau bisa direbus kan. Itu yang pertama, direbus. Yang kedua, potong-potong dagingnya tuh menjadi kecil-kecil kan. Karena biarpun kita rebus, misalnya kita kasih dada ayam kan, kita rebus tapi nggak kita hancurin, dia tuh kalau makan kan nggak mungkin satu suap kan. Soalnya mulut musang sebesar apa sih dia bisa makan paha ayam satu suap gitu. Dia mau nggak mau kayak mencacah gitu kan. Jadi giginya tuh kayak dihancurin menggunakan gigi. Itu biasanya lama-lama dia akan agresif. Kalau misalnya musangnya lapar kita kasih makan, nah itu lama-lama dia akan jadi galak kan. Contoh yang sering kita temui itu, dia kayak kita deketin dia marah karena saking mungkin nafsu makannya keluar dan naluri buasnya itu keluar gitu loh kan. Makanya sebisa mungkin itu dagan rebus dagingnya. Yang kedua, potong kecil-kecil. Ya pokoknya cukup buat mulutnya itu mangap, di satu gigitan udah ketelen dagingnya gitu loh. Nah mungkin itu aja ya beberapa jawaban saya tentang pertanyaan agan di kolom komentar tadi. Ya intinya kalau melihara musang memang, apalagi kalau kita melihara musang yang udah usia di atas 1 tahunan gitu, ya jujur untuk menjinakkannya memang agak lebih susah dibandingkan dengan musang yang masih baby ya. Makanya kalau saya sering nyaranin agan pengen melihara musang itu dari usia baby, karena usia gini yang paling gampang kita jinakkan kan. Tapi kalau udah usia besar ya udah agan coba-coba aja. Yang penting yang pertama di handle. Handle-nya paling aman menggunakan sarung tangan reptil atau pakai lengan panjang hoodie gitu biar lebih aman kan. Dan menghandle-nya kalau bisa itu jangan di malam hari ya kan. Pagi siang itu udah paling bagus dah. Sore ya nggak apa-apa, asal masih terang tuh agan handle aja musangnya. Biasanya sih akan nggak terlalu agresif dibandingkan di malam hari ya. Dan yang ketiga untuk makanannya ya, misalnya ngasih makan daging itu nggak masalah banget, asal coba rebus dagingnya, ayam atau sapi atau terserah agan, dan dipotong kecil-kecil biar cukup buat satu gigitan musang gitu loh kan. Dia tuh nggak perlu kayak mencabik-cabik makanannya kan. Nah kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah.
Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bani yang pengen main di badan saya nih kan. Salam hewan lestari kan.